Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Jadi di video kali ini saya akan coba kembali membahas sebuah film dengan judul Lamb. Film ini adalah film hasil garapan Valdimar Johansen dari skenario yang ditulisnya bersama Sean. Tayang perdana di Cannes Film Festival di tahun 2021 lalu. Film berdurasi sepanjang 106 menit ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang menemukan makhluk hibrida berwujud manusia domba misterius yang baru lahir di pertanian dan mereka pun memutuskan untuk mengadopsinya. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, tak bosan-bosan saya mau kembali lagi mengingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari film Lamb. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton dulu filmnya secara utuh. Kalau kalian udah nonton filmnya terus masih ngerasa nggak ngerti atau butuh penjelasan lebih lanjut, baru deh kalian tonton video ini. Kita mulai. Di Islandia, ketika musim dingin, ada sekawanan kuda yang sedang berjalan di tengah badai salju, tiba-tiba menjadi panik tak karuan akibat ditakuti oleh makhluk tak dikenal yang bernapas dengan keras, lalu menuju ke kandang domba milik Maria dan suaminya, Ingvar, yang merupakan seorang petani. Kedatangannya membuat domba-domba gelisah, tapi ada seekor domba yang sedang hamil, tiba-tiba keluar dari pagar pembatas dan memisahkan dirinya. Dia tergeletak di lantai kandang dengan nafas yang terengah-engah. Di malam Natal itu, Maria dan Ingvar tidak menyadari apa yang terjadi di wilayah pertaniannya. Hingga waktu berlalu, musim panas tiba, Maria dan Ingvar mengelola pertanian dan peternakan mereka lagi seperti biasa. Domba-domba mereka yang hamil mulai melahirkan, tapi Maria dan Ingvar sangat terkejut ketika salah satu domba hamil mereka melahirkan makhluk hibrida berwujud manusia domba. Sebagian besar tubuhnya berbentuk manusia, tapi dia memiliki kepala dan lengan kanan domba. Ini rasanya hampir mustahil terjadi, namun karena melihat wujudnya yang seperti itu, Maria memutuskan untuk mengadopsi bayi domba tersebut. Ingvar tidak melarang, dia membiarkan Maria merawatnya seperti anak mereka sendiri. Bayi itu tumbuh dalam buayan cinta Maria serta Ingvar. Mereka menamainya Ada, sesuai dengan nama putri mereka yang telah meninggal. Maria terlihat sangat menyayanginya. Dia tidak henti-hentinya memperhatikan Ada, menimang-nimangnya, memberikannya kasih sayang. Ingvar sendiri tidak mungkin memisahkan Maria darinya. Itu hanya akan menyakiti Maria. Namun dengan begitu Maria telah memisahkan Ada dari ibunya sendiri. Meskipun hanya seekor domba, tapi ibu kandung Ada tetap merasa kehilangan anaknya. Dia terus mencoba memanggil-manggil Ada dan berkeliaran di luar rumah, tepat di kamar di mana Ada berada. Hingga kemudian ketika Maria dan Ingvar sedang tidak menjaga Ada, dia tiba-tiba menghilang. Maria panik mencarinya, begitupun Ingvar. Mereka berkeliling di sekitar pertanian, bahkan hingga ke sungai. Hasilnya hampir nihil, tapi kemudian suara Ada terdengar. Maria dan Ingvar menemukannya berada di samping ibunya. Mereka langsung membungkusnya menggunakan jaket dan membawanya pulang. Ibu Ada sebenarnya sempat mengejar, tapi Maria menghentikannya dengan berteriak. Insiden ini membuat Maria sebenarnya jadi sangat kesal terhadap ibu Ada. Kecintanya pada Ada membuatnya takut dipisahkan dari makhluk hibrida tersebut. Sebab takut kalau Ada akan direbut lagi darinya, akhirnya Maria pun membunuh ibu Ada dengan menembaknya tepat di kepala, lalu menyeret tubuhnya menjauhi rumah hanya untuk menguburnya di kuburan dangkal yang tidak bertanda. Tanpa sepengetahuan Maria, kakak laki-laki Ingvar yang bernama Petur melihat kejadian itu ketika dia baru tiba di rumah pertanian. Kejadian yang pastinya ingin Maria tutupi dari siapapun, bahkan termasuk Ingvar. Keesokan harinya, Petur yang diam-diam tidur di kandang sempat melihat sosok manusia hibrida berkepala domba dengan tubuh besar. Tapi dia pikir saat itu hanya bayangannya saja karena baru bangun tidur. Namun ketika Petur ikut sarapan dengan keluarga Ingvar, dia terkejut melihat Ada, yang saat itu sudah tumbuh cukup besar. Petur merasa kalau itu adalah keanehan yang tidak bisa diterima. Mana bisa dia membiarkan adiknya menjadikan seekor domba sebagai anaknya. Ingvar menjawab kalau kehadiran Ada telah mengembalikan lagi kebahagiaan di rumahnya. Dia tidak mau Petur membahas tentang Ada, apalagi mencampuri urusannya dengan Maria yang sudah sepakat akan mengurus Ada hingga dewasa. Petur pasrah, dia tidak mungkin mencari masalah jika tinggal lebih lama di rumah pertanian. Hari berlalu, Petur akhirnya ikut mengurus tanah garapan di hari berikutnya. Walaupun masih tidak terbiasa dengan keberadaan Ada, dia bahkan mengingatkan Maria kalau Ada hanya seekor hewan, bukan seorang anak seperti yang selama ini dia pikirkan.
Maria tidak menjawab, dia memalingkan tubuhnya dari arah Petur. Di waktu berikutnya, ketika Petur membantu Iqfar dan Maria membersihkan gudang, dia memberi Ada makan rumput. Iqfar yang melihatnya sangat marah karena Petur yang memperlakukan Ada seperti domba pada umumnya dan masih mempertahankan keyakinannya kalau Ada adalah binatang, bukan anak-anak. Petur yang merasa sangat marah dengan kegilaan Iqfar dan Maria akhirnya berniat melakukan hal jahat. Dia mengajak Ada jalan-jalan pagi tanpa disadari oleh Iqfar dan Maria yang masih tertidur lelap di ranjangnya. Ini bukan untuk membangun kedekatan di antara mereka, tapi karena Petur ingin menembak Ada. Mereka pun pergi menjauhi rumah pertanian, hampir mendekati lembah. Petur menghentikan langkah ketika Ada sudah beberapa kaki darinya. Dia mengarahkan senjata laras panjangnya ke arah Ada, bersiap untuk menembak. Ada mulai terdengar menangis, tapi Petur ternyata tidak jadi menembaknya. Hati Petur tiba-tiba tersentuh dan mengurungkan niat untuk membunuhnya. Bahkan kemudian terlihat menjadi paman yang baik bagi Ada. Maria yang terbangun dari tidur menemukan mereka berdua di sofa ruang tamu, tertidur nyenyak dengan posisi Petur yang memeluk Ada. Waktu terus berjalan, keberadaan Ada sudah sepenuhnya bisa diterima. Petur bahkan mulai jauh lebih akrab dengan Ada. Dia mengajak Ada untuk naik traktor dan pergi ke danau. Ini adalah pertama kalinya Ada memiliki pengalaman naik perahu dan memancing. Petur banyak berbicara padanya dan mengajarinya bersajak. Sayang sekali ketika dalam perjalanan pulang, traktor yang mereka kendarai mogok. Mesinnya tidak mau menyala. Petur dan Ada terpaksa berjalan kaki kembali ke rumah sambil menenteng ikan hasil tangkapan mereka. Menjelang malam, Iqfar, Maria, dan Petur asik mabuk sambil menonton pertandingan bola. Ada tampak tidak menikmatinya, jadi Maria mengganti tayangan dengan video rekaman band Petur yang dulu pernah tampil. Meski Maria mengajaknya menari dan bersenang-senang, Ada tetap tidak menikmati. Dia pun malah pergi berlari keluar mendekati anjing peliharaan keluarga. Ini untuk pertama kalinya Ada melihat sosok seperti dirinya, berkepala domba dan bertubuh manusia, tapi jauh lebih besar. Ada berlari masuk ke dalam karena ketakutan. Dia menuju gudang, sementara anjing peliharaan keluarga berusaha menyerang sosok tersebut, tapi malah berakhir tragis dengan dibunuh. Maria, Iqfar, dan Petur sama sekali belum menyadari apa yang terjadi di luar karena mereka terlalu mabuk. Ketiganya masih asyik bersenang-senang sampai Iqfar memilih selesai lebih dulu karena sudah tidak mampu berdiri. Dia memanggil Ada yang melihatnya dari depan pintu, meminta Ada untuk tidur di sampingnya. Saat itu Ada melihat lukisan yang terpajang di dinding, sekelompok domba-domba yang sedang digembalai. Mungkin lukisan itu membuatnya menyadari jati dirinya. Selama Iqfar masih berada di dalam kamar bersama Ada, kesempatan itu diambil Petur untuk menggoda adik iparnya sendiri yang sebenarnya diam-diam dia sukai. Maria menolak untuk mengikuti kemauan Petur yang ingin bermesraan dengannya. Tapi kemudian Petur mengancam akan memberitahu Ada kalau Maria telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Hal ini membuat Maria ketakutan kalau mungkin Ada akan marah dan membencinya jika mengetahui hal tersebut. Lalu bagian terburuknya adalah Ada bisa saja kabur dari rumah dan hilang. Maria tidak ingin hal buruk semacam itu terjadi. Bagaimanapun Ada adalah sumber kebahagiaannya. Dia tidak mau anaknya hilang karena kesalahannya sendiri. Jadi dia menjebak Petur dengan menguncinya di lemari. Petur berusaha berteriak dan menggedor-gedor pintu, memohon agar Maria membukakan pintunya. Maria mengabaikan. Dia menghalau suara Petur dengan permainan pianonya yang keras dan cepat. Pelan-pelan suara Petur juga menghilang. Dia berhenti berteriak dan menggedor. Ketika Maria menyadari hal tersebut, dia pun berhenti bermain piano. Maria pun keluar dari rumahnya dan menatap ke sekeliling, tapi tak ada hal aneh apapun yang dia temukan. Dia kemudian masuk lagi ke dalam rumah, mengunci pintu dari dalam. Suasana di sekitar lembah itu sepi, sangat sepi. Tak ada gonggongan anjing, tak ada suara-suara domba yang mengembik, atau bahkan kicauan burung. Mungkin itu hal yang biasa bagi Maria, dia jadi tidak menaruh curiga. Maria lalu memanggil Petur lagi, memintanya ikut ke mobil dan pergi. Sepertinya dia tidak mau membayangkan hubungan pernikahannya dengan keberadaan Petur. Jadi dia mengantar kakak suaminya itu ke halte bus dan menyuruhnya pergi dari rumah. Maria menjelaskan alasannya melakukan tindakan tersebut. Dia hanya tidak ingin kebahagiaannya dirusak lagi. Maria telah berkomitmen untuk memulai awal yang baru dengan keluarganya sekarang. Ketika mereka dalam perjalanan, Iqraf terbangun dari tidurnya. Dia tidak bisa menemukan Maria dan Petur dimanapun. Dia bahkan tidak menemukan anjingnya di luar rumah. Iqfar akhirnya mengajak Ada untuk ikut bersamanya memperbaiki traktor yang Petur tinggalkan di dekat danau. Dia barangkali tidak pernah tahu kalau itu akan menjadi malapetaka untuknya. Maria sedang dalam perjalanan pulang, wajahnya terlihat bahagia.
Dia tidak tahu kalau keluarga harmonis yang diimpikannya akan bernasib tragis karena kesalahan dan keegoisannya sendiri. Belum ada yang tahu kalau seseorang telah membunuh anjing peliharaan mereka. Maria bahkan baru menyadari bahaya ketika suara ledakan senjata terdengar. Iqfar ternyata tertembak. Sosok pria berkepala domba dengan tubuh manusia yang bertelanjang menembaknya tepat di bagian leher, hingga dia mengalami pendarahan yang cukup banyak. Ada memeluki Iqfar. Dia bahkan masih memandangi ayah yang mengasuhinya itu, sampai ayah biologisnya membawa Ada yang menangis pergi bersamanya menuju hutan. Ketika mereka sudah pergi, Maria baru menemukan Iqfar yang masih bernyawa tapi sekarat. Maria tidak bisa menyelamatkan suaminya. Dia menangis histeris memeluki Iqfar, lalu menyadari kalau Ada pun menghilang. Maria mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru lembah, tidak menemukan siapapun di sana. Dia pun berusaha menenangkan diri dengan memeluki jasad Iqfar yang sudah melemas. Setelah kehilangan suami dan anak barunya, Maria terlihat putus asa. Dia berusaha mencari Ada hingga ke puncak lembah, tapi upayanya sia-sia. Ada tidak ditemukan. Anaknya itu menghilang. Maria mulai menangis dan dengan pasrah menutup matanya yang lelah dan tidak lagi terlihat bahagia. Kini kebahagiaan yang dirasakan oleh Maria pun telah sirna. Valdimar Johansen membuat debat fitur yang sangat luar biasa dan memiliki originalitas yang kuat lewat lem yang dibangun dengan atmosfer dingin dan hening. Penggambaran yang pas untuk suasana kesepian yang dalam. Lebih jauh lagi di sini, lem pun menyoroti peran orang tua, keluarga, dan alam sebagai bahan perenungan bagi para penontonnya. Satu yang sangat saya perhatikan dari lem adalah bagaimana cara Valdimar membangun keprihatinan kita secara menyeluruh terhadap filmnya, terutama pada peran-peran yang dimunculkannya dalam cerita. Saya suka bagaimana secara halus Valdimar Danson selaku penulis skenarionya juga mampu melihatkan dominasi keserakan manusia atas alam untuk melindungi kepentingan langsung dan memenuhi ego mereka dengan cara apapun yang bisa mereka lakukan. Jadi alih-alih bersimpati pada pemeran utamanya, kita justru diajak untuk memiliki pandangan yang objektif dan barangkali juga mengakui seberapa serakahnya manusia dalam kehidupan, serta nasib-nasib hewan yang dieksploitasinya. Film yang menarik sekaligus unik. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.